Minimal di rumah tangga kita keberadaan kita itu dianggap apa? Penting. Nah maka poin kedua, senantiasa penuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Bagaimana memenuhinya? Ya tentu dengan pertanyaan, sampai kemudian seorang istri itu menganggap keberadaan suaminya begitu penting. Aku kalau kamu datang, udah urusan kerjaan di luar itu nomor 2, kamu nomor 1. Loh coba. Orang ketiga. Antum jelasin dulu maksudnya apa ini? Ya yang tadi itu orang ketiga. Saya sudah lupa. Ya awal sudah. Wah ini kayaknya ngeprank saya ya. Enggak. Ana mau mikir materi apa ini. Antum ngomong dulu, ada sambil mikir. Oh ya, orang ketiga ya waspada, karena orang ketiga ini yang kita maksud adalah orang yang berpotensi mengganggu atau menjadi ujian kekuatan rumah tangga. Kesabaran rumah tangga dan sebagainya. Karena munculnya seperti tadi nggak diduga-duga ya. Iya. Seperti yang sempat kita bahas sebelum acara tadi, ada sekarang ini yang terakhir ini ya. Kalau yang kemarin kan viral itu ada penembakan. Waduh, penembakan istri. Waduh. Kok istri? Iya, istri yang ditembak. Oh itu yang oknum TNI. Ini ada lagi kan? Oknum Polri ada lagi. Dan itu kasusnya sama. Kemudian tentang Google dan orang terkaya itu yang punya mobil listrik tuh ya. Itu juga lagi rame. Artinya semuanya berkisar antara tentang orang ketiga. Atau mungkin tidak ada yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Itu anak buahnya orang ketiga. Siap. Baik. Jadi kira-kira seputar itu ya. Seputar itu. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi ini pemirsa adalah materi yang berat. Dan tentu kami akan memilih kalimat-kalimat yang pas karena khawatir nanti dianggap kita sedang mencela seseorang, dianggap kita sedang membongkar aib seseorang, padahal yang kita harapkan bagaimana rumah tangga umat Islam ini tetap terjaga kebahagiaannya, keutuhannya, ketenangannya, kenyamanannya. Jadi stabilitasnya itu bagus. Karena yang tadi kasus yang orang-orang terpandang tadi kayak itu kan orang terkaya. Masker. Terus kemudian yang sempat ketemu satunya, Pak Presiden ya, Pak apanya? Presiden tercinta ya, sempat ketemu Pak Presiden tercinta. Yang stiker kita banyak itu ya. Stiker apa itu? Stiker WA itu. Saya tidak lihat. Stiker WA-nya Pak Presiden. Hati-hati loh sekarang. Iya. WA ini diawasi oleh. Iya. Kirim stiker masa nggak boleh, Ustaz? Kominfo. Hati-hati ya. Kominfo. Itulah pokoknya ya. Yang lagi rame blokiran gitu ya. Nah, terus kemudian pemilik mobil listrik ini orang terkaya kan, ceritanya nyelingkuin istrinya pemilik Google. Wah. Ini kakap lawan kakap, gajah lawan gajah. Nah, padahal apa sih kurangnya pemilik Google? Kalau kita mau nilai dari finansial atau duniawi, kurang apa? Terpenuhi gitu semuanya. Nah, ternyata nggak diduga-duga gitu loh. Dan si pemilik Google sama si pemilik mobil listrik ini ternyata teman karib. Hancur, anak mau pulang dulu. Kok nampaknya semakin mengkhawatirkan ini. Terus. Ya akhirnya karena ketahuan, terus sampai rumornya sampai si pemilik mobil listrik ini minta maaf sama ini, tapi kan nggak terima. Jadi seluruh investasi di perusahaannya si mobil listrik ini dicabut semua. Kemudian si istrinya ya dicerai. Nah, ini kan luar biasa orang ketiga ini, sangat tidak diduga. Maka pemirsa, kita terus sampaikan ya, ada salah satu di dalam agama Islam ini yang memang betul-betul kita yakin ini adalah ajaran Allah yang lurus agar semua di antara kita kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Satu kunci. Apa kunci itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Dikatakan oleh para ulama, ijtinabu mawatin al-fitan, menjauhi tempat-tempat yang memunculkan fitnah, menjauhi tempat-tempat, termasuk menjauhi pertemanan, termasuk menjauhi pekerjaan yang berpotensi besar memunculkan
fitnah. Dan itu dalam Islam diatur sedemikian rupa. Artinya apa? Barang siapa yang dia menjaga diri jangan sampai mendekati perzinaan, maka tentu dia tidak akan berzina, kan begitu. Nah, maka Islam saja itu larangannya bukan sekedar melarang umatnya untuk berzina, tapi apa? Mendekati, artinya wasilah-wasilah, jembatan yang mengantarkan munculnya perzinaan itu oleh Islam sudah di-cut dari awal. Nah, maka kita bersyukur sekali dari kalangan kaum muslimin ini kita mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala, mendapatkan bimbingan dari sunnah Nabi besar Muhammad SAW agar menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, baik pemirsa, kita mulai saja. Yang pertama, kita perlu perhatikan yang poin penting pertama adalah bahwa rumah tangga ini sesuatu yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu dulu. Jadi jangan dianggap nikah dululah, ntar kalau nggak cocok ya cerai. Atau ada orang yang begini, nikah dululah, ntar kalau istri pertama nggak terima, ya udah istri kedua dicerai saja. Jadi coba-coba main ya. Kesannya rumah tangga itu sesuatu yang tidak sakral. Dan ini tidak lain dan tidak bukan, pasti ada pengaruh dari gaya hidupnya orang-orang barat sana. Iya kan? Iya. Yang tidak ada kesakralan di dalam rumah tangga yang diawali oleh mereka dengan perzinaan. Bahkan lazim sekali di antara mereka tinggal serumah, bahkan mereka memiliki anak dalam keadaan mereka belum menikah. Coba pemain bola terkenal Paul. Iya. Anaknya belum nikah, anaknya sudah 3 atau berapa itu? 4 apa berapa? 4, iya. Belum nikah. Yang anak yang pertama itu dari wanita lain. Lain lagi sebelum yang sekarang. Iya. Dari istri yang sekarang dapat anak berapa? Bukan, belum istri. Dari pacarnya pasangan yang sekarang? 3 kayaknya, kalau nggak salah. Terus waktu itu kita jadi akun gosip aja. Ngawur antum. Nah, maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini bukan sesuatu yang remeh. Bahkan kita ulang sekali lagi, semoga Allah Ta'ala membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Bahwasannya Allah membahasakan pernikahan itu dengan bahasa yang sangat berat, dengan bahasa yang sangat penuh dengan arti. Mitsaqan ghalidha. Mitsaq itu perjanjian, ghalidh itu yang tebal. Artinya ini bukan perjanjian yang main-main. Maka ketika kita mengucapkan ijab dan qabul, misalkan saya nikahkan engkau, kemudian kita jawab saya terima, maka kalimat saya terima itu mengandung makna yang luas. Artinya saya terima untuk membimbingnya, saya terima untuk bertanggung jawab atas kehidupannya, saya terima untuk berbagi kebahagiaan dan kesusahan dengannya. Jadi bukan sekedar saya terima fisiknya. Nah, maka kemudian ketika kita memahami bahwasannya pernikahan adalah mitsaqan ghalidhan, dan bukan cuma itu pemirsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian mengambil mereka dari ayahnya, dari walinya, itu adalah amanat dari Allah. Masya Allah. Amanah dari Allah. Amanah dari. Jangan disakiti, jangan dibuat main-main. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian dihalalkan bersenang-senang dalam tanda kutip dengannya, itu dengan kalimat Allah. Apa kalimatnya? Ijab dan qabul. Sesuatu yang bersentuhan sebelumnya haram, sekarang berhubungan malah pahala. Nah, maka dengan ini Islam sangat mensakralkan pernikahan. Nah, maka dengan itu poin pertama yang perlu kita fahami bersama, dan ini menjadi PR ya untuk kami, untuk Al-Akh Abu Shanum, untuk pemirsa Madani TV sekalian, bahwa bagaimana kita betul-betul menyadari bahwa rumah tangga ini adalah amanat, tanggung jawab, dan sesuatu yang besar, bukan hanya di hadapan manusia tapi di hadapan Allah. Itu poin pertama. Poin kedua, berarti merusak rumah tangga yang betul-betul sakral,
Tentu bukan sesuatu yang ringan. Nah, sampai An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu bersabda, "Man khabbaba baina imra'atin wa zawjiha," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaysa minna." Barang siapa yang merusak hubungan suami istri, barang siapa yang merusak seorang istri dari suaminya, barang siapa yang merusak seorang suami dari istrinya. Apa ancaman Rasulullah? At-takhbib, yaitu merusak hubungan rumah tangga orang lain, falaisa minna, tidak dianggap menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mau jadi umatnya siapa? Sementara salah satu sebab masuknya kita ke dalam syurga, tentu setelah izin dari Allah, setelah ridho dari Allah, adalah syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mana mungkin syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan kita dapatkan apabila kemudian kita sendiri tidak diakui sebagai umatnya. Kenapa sampai sekeras itu? Coba, kenapa sampai sekeras itu? Ancaman Rasulullah, tidak termasuk umatku seseorang yang merusak rumah tangga orang lain. Kenapa ancamannya sekeras itu? Dosa. Betul. Belum jawab. Udah. Apa? Dosa. Dosa minum khamr ya dosa. Bisa merusak apa ya? Merusak masjid ya dosa. Merusak generasi kayaknya ya. Atau kurang pas. Itu nanti. Oh, itu nanti pelan-pelan, sabar, enggak sabar. habis sinetron, Iya. cepet habis nanti sinetronnya kan. Mestinya. Coba, kenapa? Ya kembali kepada poin pertama. Karena pernikahan itu sesuatu yang besar kan? Oh iya. Sesuatu amanah, pertanggungjawaban, dan sesuatu yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Maka ketika merusak sesuatu yang oleh Allah dianggap besar, maka tentu konsekuensinya juga besar. Nah sekarang beberapa fenomena merusak rumah tangga orang lain. Antum punya cerita enggak fenomena ngerusak rumah tangga orang lain? Fenomena ngerusak rumah tangga orang lain. Contoh lah, gambaran ngerusaknya gimana sih gitu? Sosok orang ketiga itu ketika masuk seperti apa? Krespet. Udah ditutup. Udah tutup ya? Udah tutup. Oh, langsung tutup itu ya? Udah. Wong ada pencetannya kok. Ada tombolnya. Itu beli di toko mainan Dan di pasar. subhanallah, saya awalnya enggak ngikuti. Saya kemana kemarin? Saya kemana gitu, saya jalan, bawa teman bantu nyetir. Nonton itu? Ternyata diceritani, akhirnya saya keterusan sampai nonton sejam lebih saya. Yang itu? Termasuk ketika kelapa dipecah, keluarnya air kotoran. Ternyata di belakangnya udah bolong. Trik semua itu. Kemudian ketika nusuk lidah pakai apa kayak Jarum. kawat, jarum gitu kan. Ternyata lidahnya lidah sintetis, palsu. Astagfirullahaladzim. Apa contohnya? Gambarannya bagaimana? Gambarannya gimana ya Ustaz ya? Karena kadang-kadang juga pintu masuknya juga nggak kita duga gitu loh Ustaz. Jadi awalnya itu bisa jadi juga urusan kerja ya. Iya. Urusan kerja ini bagaimana, ini laporannya bagaimana, tiba-tiba karena merasa nyaman begitu Ustaz. Tiba-tiba sip. Nah, perasaannya kok loh gimana itu? Nampaknya kita cocok ya. Nah, itulah Ustaz. Antum baca kolom komentar YouTube. Banyak. Antum baca. Sambil saya jelasin ya. Seperti yang Al-Akh Abu Shanum tadi sampaikan pemirsa. Jadi salah satu fenomena merusak rumah tangga orang lain itu adalah ketika memang dari awal kita tidak pandai menjaga diri dari tempat-tempat yang memunculkan atau berpotensi munculnya fitnah. Mohon maaf. Contoh, tempat kerja. Yang tiap hari bersama. Bahkan sebagian di antara teman-teman yang bekerja itu semoga Allah merahmati kita bersama, membimbing dan memberi taufik kepada kita semua. Amin. Itu sampai pulang perginya bareng. Kemudian makan siang, lunch bareng. Kemudian ketika ada rekreasi bersama sesama rekan kerja sekantor, mereka di bis duduknya, bangkunya bersebelahan. Nah, maka posisi seperti ini tanpa Anda sadari, itu Anda sedang membentuk rasa.
Anda sedang merajut sebuah rasa di mana Anda akan dibisikkan oleh setan, kok nyaman ya? Kok ngobrol sama kamu nyambung ya? Kok aku kalau ngomong sama kamu merasa dihargai ya? Kok kalau memandang kamu itu ada sesuatu yang tenang dalam hati kayak maknyes. Padahal semua ini adalah sesuatu yang pada awalnya kita yang membentuk. Nah, itu salah satu fenomena. Fenomena yang lain yang ingin saya sampaikan di sini adalah begini. Fenomena yang lain adalah ketika Anda curhat urusan rumah tangga. Nah itu. Kepada orang yang telah beristri atau kepada seorang wanita yang telah bersuami. Dan ini tidak layak. Bahkan saya katakan, bahkan pun ketika yang curhat seorang perempuan dan yang menjawab ustadz laki-laki. Itu kurang elok, kurang pantas. Atau sebaliknya, yang bertanya seorang laki-laki, bertanyanya kepada seorang ustadzah yang nampaknya berbicaranya senantiasa tentang rumah tangga, dakwah-dakwahnya itu dakwah tentang keharmonisan rumah tangga. Nah, ini membuka peluang besar untuk terjadinya merusak rumah tangga orang lain. Nah, maka ketika curhat semacam ini hati-hati pemirsa. Curhat ini membuka pintu syaitan ketika tidak dilakukan dengan benar, tidak berhati-hati, dan tidak dilakukan dengan niatan untuk mencari kebaikan. Nah, ini ya, fenomena. Garis bawahnya peluang ya Ustaz ya. Peluang. Kita bilang kan mengantarkan. Jadi tidak mesti selalu terjadi, enggak. Tapi juga hati-hatinya ini yang perlu kan. Karena di awal kita sampaikan ada satu kaidah, ijtinab mawatin al-fitan, menjauhi tempat-tempat yang berpotensi munculnya fitnah. Yeah. Dan curhat kepada orang lain ini berpotensi. Nah, maka itu adalah 2 poin pertama yang kami sampaikan. Yang pertama adalah ingat, rumah tanggamu adalah tanggung jawab berat di sisi Allah dan bukan digunakan untuk main-main. Istri yang sekarang ada di sisimu, dialah amanat yang Allah titipkan. Suami yang sekarang ada di sebelah Anda, dia adalah amanat yang Allah berikan Anda. Amanah itu untuk Allah menjaganya, untuk Anda menjaganya. Kemudian poin kedua, ketika sesuatu ini adalah perkara yang besar, maka merusaknya adalah memiliki konsekuensi yang besar. Apa konsekuensinya? Man khabbaba falaysa minna. Orang yang merusak rumah tangga orang lain oleh Nabi Muhammad tidak dianggap sebagai umatnya. Sekarang pemirsa, ana mulai masuk di bab yang kedua. Apa sih cara agar kemudian rumah tangga kita itu terselamatkan dari kemunculan orang ketiga? Nah, ini kalau pakai bahasa podcast sebelah, disclaimer. Disclaimer. Ini kita disclaimer dulu nih. Artinya ingat ya, poligami yang syar'i tidak termasuk yang kita sampaikan. Ya. Dan ini nanti jangan langsung, terus bagaimana Ustadz? Itu yang nikah 2, 3, 4. Saya ulang sekali lagi, yang kita maksudkan adalah merusak rumah tangga orang lain, merebut istri orang, merebut suami orang dalam keadaan tidak di dalam aturan syar'i yang benar. Artinya kita juga agar pemirsa juga nggak salah paham Ustaz ya. Yeah. Kalau kita tidak membahas poligami, ya garis bawahnya tidak membahas poligami. Artinya ini urusannya adalah tentang potensi-potensi yang merusak rumah tangga. Jadi betul, jangan dipelintir-pelintir, jangan diselewengkan ke arah itu gitu. Betul. Jadi ini bukan kita membahas poligami syar'i ya, bukan. Nah, bagaimana kemudian merawat atau membentengi? Nah, ini penting ini, membentengi rumah tangga kita. Waspadalah. Karena kejahatan itu tidak terjadi hanya dengan niat dari pelakunya, tapi ketika ada kesempatan. Jadi kadang-kadang orang nggak niat selingkuh, tapi kok ada kesempatan nih. Kalau ditinggal eman-eman, sayang sekali. Nah itu eman-eman. Hati-hati antum. Hati-hati. Anak punya nomor telepon istri antum ya. Yang khawatir asistennya. Jadi kesana ya. Saya jadi ingat. Nanti pulang sama istri langsung ditanya, tadi apa itu bang? Astagfirullahaladzim. Baik, fokus. Bagaimana mewaspadai?
menjaga, membentengi rumah tangga kita? Nomor satu, tidak ada tali kekang yang terkuat untuk menundukkan keburukan kecuali taqwa dan muraqabatullah. Taqwa, senantiasa menjalankan perintah Allah, senantiasa waspada dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan muraqabatullah, senantiasa merasa di bawah pengawasan Allah. Ini 2 poin saya gabung menjadi satu, karena tidak ada orang bertakwa kecuali dia merasa diawasi oleh Allah, dan tidak akan muncul rasa merasa diawasi Allah kecuali setelah dia bertakwa. Maka ini bagaikan bolak-baliknya mata uang, apa namanya? Apa itu? Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada tali kekang terkuat untuk menjaga rumah tangga kita, menjaga kita dari dorongan nafsu syaitaniyah, menjaga kita dari keburukan, menjaga kita dari kemaksiatan kecuali takwa. Maka untuk membentengi rumah tangga kita dari keburukan harus dibangun ketakwaan kepada Allah dengan sempurna. Dan jangan khawatir, ketika takwa itu terbentuk dengan baik, maka tentu dorongan-dorongan untuk melakukan kemaksiatan bukan berarti hilang 100%. Tapi Allah akan munculkan power, kekuatan untuk kita bisa melawannya. Kan begitu. Nah, kemudian perasaan bahwa Allah Maha melihat. Maka dibilang begini oleh para ulama, apabila engkau tidak meyakini bahwa Allah melihatmu, maka keimananmu bermasalah. Jadi kalau kita ini nggak yakin dipandang oleh Allah gitu ya, Allah nggak tahu lah. Kita nggak yakin dipandang oleh Allah. Fa'alam bi annallaha yara. Ketahuilah Allah senantiasa melihat. Kalau antum meyakini Allah tidak melihat, maka keimanan ada yang salah. Tapi ketika antum yakin Allah melihat, tapi dalam keadaan antum tetap bermaksiat, maka mana mungkin antum menjadikan pandangan Allah adalah pandangan yang paling hina di antara pandangan yang lain. Dilihat manusia malu, ketahuan jamaah malu, ketahuan orang tua malu, ketahuan keluarga istri malu. Terus kenapa antum tidak malu ketika di hadapan Allah Ta'ala? Ya Allah. Nah, maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, takwa dan muraqabatullah ini tidak bisa terbangun dengan satu orang, satu sisi. Harus terbangun dari dua belah pihak. Siapa? Antara suami dan istri. Saling ta'awun, tolong menolong untuk menjaga rumah tangganya dengan takwa dan muraqabatullah. Nah, maka dengan itu kita semuanya tahu dalil-dalil tentang keutamaan takwa kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar, termasuk masalah rumah tangga, Allah kasih jalan keluarnya apabila Anda takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tidak disangka, bahkan termasuk makna rezeki itu perasaan cukup dengan istrinya. Merasa puas dengan pasangannya, itu rezeki bukan? Rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan semua urusan yang dia hadapi oleh Allah dibikin mudah. Nah, ini Ustaz yang juga perlu kita mungkin ingatkan juga kepada kita semua ya. Iya. Bahwa orang seringkali ketika berdoa tuh Ustaz, yang nggak pernah ketinggalan tuh Ustaz, itu doa pengen kaya Ustaz. Cukupkan aku rezekiku, perbanyak ini ya, soalnya aku mau bersedekah. Maksudnya ya bagus. Cuma itu yang nggak pernah ketinggalan, tapi yang sering ketinggalan itu mendoakan keluarga-keluarganya. Kan jarang orang berdoa, ya Allah aku ingin harmonis. Betul. Itu kan sering terlupa gitu loh. Ini pengingat ya, pengingat untuk kita semua. Jadi kita ini kadang-kadang mintanya kepada Allah itu kalau kita bandingkan antara permintaan dunia dan akhirat, itu jauh porsinya lebih banyak kita minta dunia. Sehat, panjang umur, kaya raya, kerjaan lancar, utang lunas. Kok nampaknya dunia terus, padahal Allah kasih kita dunia itu cukup bahkan lebih. Sementara akhirat yang belum Allah jamin, kenapa tidak minta? Termasuk seperti yang Al-Akh Abu Shanum sampaikan, kenapa kita nggak doain keluarga kita? Kita doain istri kita,
Kita doakan suami kita doakan orang tua kita, mertua kita, kakak kita, ipar kita. Kenapa luput dari doa kita? Padahal doa bidzahril ghaib. Apa bidzahril ghaib itu? Ketika yang didoakan itu tidak tahu kalau dia didoakan, itu mustajab. Kemudian di atas kepala ini ada malaikat yang mengatakan Allahumma amin walaka bimithl. Ya Allah, kabulkan doanya dan berikan untuknya yang semisal dengan apa yang dia minta untuk saudaranya. Nah, maka itu poin pertama. Jadi ingat, bagaimana membentengi rumah tangga kita, tidak ada cara lain kecuali dengan takwa dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah mereka tahu bahwasannya Allah senantiasa mengawasinya? Maka kita mohon maaf sekali kepada Allah, kita mohon ampun, kita beristighfar ya. Maka salah satu doa kita itu apa? Allahumma la taj'alni 'indan nasi kabiran wa 'indaka saghira. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami di mata manusia itu besar, tapi di matamu kami kecil ya Allah. Itu kita minta ampun kepada Allah, dan kita minta sama Allah agar senantiasa Allah tutup, dan kemaksiatan kita yang tersembunyi oleh Allah senantiasa diampuni dan diselamatkan dari pandangan manusia. Amin ya rabbal alamin. Poin kedua, membentengi. Bagaimana kira-kira caranya? Membentengi. Ya. Berdoa, Ustaz. Itu nanti nomor 3. Oh, nanti nomor 3 ya. Ya, kalau doa dulu kewolak-walik nanti. Apa Ustaz kira-kira? Poin kedua. Bagaimana kita membentengi rumah tangga kita dari munculnya orang ketiga. Perhatikan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, yang semoga Anda senantiasa mendengarkan dengan seksama ya, karena apa yang kita sampaikan ini sebenarnya berat sekali, tapi kami memberanikan diri dengan niatan yang baik, dengan niatan untuk memperbaiki rumah tangga kami pribadi dan rumah tangga seluruh pemirsa. Poin kedua, untuk menjaga rumah tangga kita adalah senantiasa memenuhi kebutuhan baik biologis ataupun kebutuhan non biologis dari pasangan kita. Maka dikatakan apabila suamimu pulang ke rumah, maka jaga 3 perkara. Ini untuk memenuhi kebutuhan pasangan. Nomor 1, jaga matanya. Jangan sampai dia memandang darimu kecuali yang menyenangkan. Iya enggak? Ya. Maka salah satu ciri wanita solihah, bang, idza nazarta ilaiha sarratka. Apabila engkau pandang, engkau senang dengan memandangnya. Dan manusiawi lah, kita senang lihat perempuan jelek apa cantik. Cantik, Ustaz. Bersih apa kotor? Putih apa enggak? Ini urusan kulit bahaya. Khawatir nanti rasis. Kira rasis ya. Tapi kan secara naluri ya. Naluri ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah senantiasa senang dengan yang indah-indah. Bahkan sekelas Nabi Muhammad berhias untuk istrinya. Berhias. Apa dalilnya? Ketika ditanyakan apa amalan pertama Nabi Muhammad ketika masuk ke rumahmu wahai ibunda Aisyah, apa jawabannya? Amalan pertama Nabi Muhammad ketika beliau masuk ke rumahku dengan siwak, membersihkan giginya. Bahkan kita ceritakan Abdullah bin Mas'ud itu punya semacam kendi di luar rumahnya untuk supaya ketika dia masuk ke dalam rumah tubuhnya sudah bersih dari debu. Untuk menyenangkan siapa? Istrinya. Nah, maka untuk para istri dan tentu harus adil ya, para suami juga, jaga suamimu di 3 hal ini. Jaga matanya. Jangan sampai dia melihat darimu kecuali kebaikan, sesuatu yang menyenangkan. Dan ini akan tentu salah satu bentuk membentengi rumah tangga dari munculnya siapa? Orang ketiga. Yang kedua, jaga perutnya. Karena laki-laki itu kalau sudah lapar, lu resek kalau lapar. Itu. Iya, resek kalau lapar. Bener. Kalau udah lapar gak bisa diajak ngomong. Apalagi kalau menunya bukan sate ya.
Kurang durennya ini. Kurang duren. Tadi itu kelepon saya kira duren. Oh itu duren. Itu duren lokal. Ternyata kelepon. Duren lokal. Duren sintetis. Iya. Tapi kelepon pun ya menarik lah, alhamdulillah ya, patut disyukuri. Karena kalau disyukuri sama Allah kan ditambah. Jangan-jangan sebelum kita live kelepon, setelah selesai live jadi duren. Atau mungkin keleponnya tambah banyak. Wah ini ngalah-ngalai apa keris sintetis. Keris petir ini. Ya kok percaya. Astagfirullah. Mungkin kalau orang tahu antum punya cincin yang bisa nyala gitu, Oh Akbar. padahal itu LED ya. Waduh. Mungkin juga sama kayak gitu, bisa menyembuhkan gitu. Ini digosok 3 kali. Kalau nggosoknya pas, jadi bersih ya. bisa bersih. Alhamdulillah. Antum enggak serius. Kita kembali pemirsa. Yang kedua, jaga perutnya. Apa yang dimaksud dengan jaga perutnya ini? Jaga jangan sampai dia lapar. Bahkan disebutkan dalam salah satu kisah salaf, seorang suami setelah menikah dengan istrinya mengatakan, La taqrabannani. Jangan dulu kamu mendekati aku. Ceritakan sama aku apa yang bikin kamu ridho supaya aku lakukan. Ceritakan kepadaku apa yang bikin kamu marah supaya aku tinggalkan. Dan ceritakan kepadaku apa makanan kesukaanmu, aku akan berlatih untuk memasaknya. Coba jaga perutnya. Yang ketiga, jaga waktu istirahatnya. Coba siapa di antara kita yang enak-enaknya tidur dalam keadaan posisi fisik sedang capek, kemudian kita tidur ternyata anak-anak rame. Waduh, ini biasa kalau laki-laki yang kurang bisa mengontrol emosi itu akan bisa menjadi masalah besar. Dia akan mencari ketenangan, tapi ternyata ketenangan itu tidak dia dapatkan di rumahnya. Nah, maka poin kedua pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa memenuhi kewajiban Anda yang itu merupakan hak pasangan. Bahkan dalam bahasa yang sering kita ulang-ulang, membangun komunikasi yang positif. Tanya, kamu senengnya kalau di rumah aku pakai baju apa sih? Terus suami juga tanya, kamu senengnya kalau aku pulang ke rumah, itu aku harus ngapain sih? Supaya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, butuh diperhatikan, butuh disayangi, butuh kemudian dianggap penting, itu penting sekali loh. Jadi dianggap penting. Dan itu salah satu hadisnya apa? Yang potongan video kita berdua yang viral banget. Istri yang senantiasa nempel dengan suaminya. Sampai ada yang sampai kamar mandi suaminya kakinya ditarik-tarik. Calon penghuni surga istri yang senantiasa nempel. Yang nempelnya enggak gitu juga. Nempel sampai di atas di atas mobil. Wah, kaget saya. Sampai siapa ngetok video ini? Kaget saya. Masuk TikTok. Tapi jadinya fenomenal, Ustaz. Iya. Sampai keluar negeri itu video. Subhanallah. Berarti saya tadi ketika berangkat ke sini, Ustaz, diingetin jangan lupa pakai parfum. Kenapa? Ya, malah disupport ya. Keluar harus wangi. Kalau nggak ada orang di sini. Hah? Ya intinya supaya itu memancing munculnya orang ketiga begitu. Saya enggak ngerti ya, antum maksudnya apa ini? Ya maksudnya kan tadi kalau kita kan harus komunikasi yang baik dengan pasangan, apa yang dia suka dari penampilan kita. Ya, terus? Oh, dia suka kita wangi gitu loh, Ustaz. Akhirnya disuruh. Tapi kok ketika keluar? Loh, ketika pulang mau tidur disuruh pakai parfum juga. Antum jarang gosok gigi paling. Loh, disuruh sikat gigi juga. Disuruh, kalau enggak disuruh enggak pakai sikat gigi. Dulu enggak. Sekarang sikat gigi. Baik pemirsa, ya Allah. Komunikasi yang baik, Ustaz. Baik, membangun komunikasi yang baik, yang positif. Artinya ngomong aja, karena salah satu kebutuhan dasar manusia itu ketika dia dianggap penting di rumah itu. Istri dianggap penting keberadaannya, suami dianggap penting keberadaannya, karena boleh jadi munculnya orang ketiga ini. Karena orang ketiga itu begitu menganggap penting pasangan Anda. Ada masalah yang ditelepon pasangan Anda. Ya. Dia butuh masukan, dia minta masukan ke pasangan Anda.
dia lagi bahagia, dia berbagi kebahagiaannya dengan pasangan Anda. Jadi orang ini betul-betul dianggap penting. Dan orang mana yang gak seneng dianggap penting? Kita datang ke acara kondangan kemanten saja, kalau kita datang langsung jamaah itu, oh Masya Allah, fadhol Ustadz silakan, itu ya manusiawi lah. Masya Allah, dikenal ternyata. Loh gitu ya? Gitu sekarang kira-kira. Oh kira-kira ya. Kira-kira. Artinya kan memang kita perlu minimal di rumah tangga kita, keberadaan kita itu dianggap apa? Penting. Nah maka poin kedua, senantiasa penuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Bagaimana memenuhinya? Ya tentu dengan pertanyaan, sampai kemudian seorang istri itu menganggap keberadaan suaminya begitu penting. Aku kalau kamu datang, udah urusan kerjaan di luar itu nomor 2, kamu nomor 1. Loh coba, kalau kamu datang, udahlah, saya nggak mau kemana-mana, handphone saya matiin karena kamu jauh lebih penting dibanding handphone saya. Coba, sehingga laki-laki itu merasa langsung merasa keris petir. Tak 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 tak. Saparatos. Blank. Nah, sudah ya. Nah itu. Apa dalilnya? Yeah. Rasulullah menceritakan tentang wanita penghuni surga kan? Yeah. Al-a'udu ala zaujiha, yang senantiasa mendekat kepada suaminya, yang senantiasa butuh kepada suaminya, yang senantiasa menempel dengan suaminya. Apa artinya? Dia menganggap keberadaan suami itu sesuatu yang sangat berarti. Kemudian yang ketiga, poin pertama, takwa dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Poin kedua, penuhi hak-hak pasangan Anda. Bagaimana caranya? Dengan banyak berkomunikasi. Bahkan sampai pun Nabi besar Muhammad antum baca. Gak. Sampai pun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu mengetahui istrinya, apa yang diinginkannya, apa yang dimaksudkan oleh istrinya, itu sekedar dari parfum yang digunakan oleh istrinya. Bayangin, bagaimana ceritanya? Jadi suatu hari, waktunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari rumah ibunda Aisyah ke rumah istri yang lain, ke rumahnya Hafsah radhiyallahu taala an azwajin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ummahatil mu'minin. Amin. Sudah, ternyata ketika waktunya Rasulullah pindah ke rumah Hafsah, itu ibunda Aisyah menggunakan parfum yang parfum itu digunakan untuk nyambut Rasulullah, bukan untuk perpisahan dengan Rasulullah ketika mau pindah ke rumah istri yang lain. Rasulullah tanya, Aisyah, jangan macam-macam, ini malamnya Hafsah, tapi kenapa parfum itu yang engkau gunakan? Bayangin, sekedar aroma parfum Rasulullah ngerti ini maksudnya apa. Keren ya. Itu kan komunikasi dengan baik. Nah, poin ketiga sebelum doa ya. Jadi doa itu poin terakhir. Walaupun bukan kemudian kita menganggap remeh doa ya. Antum ingetin pemirsa untuk bisa masuk ke line interaktif setelah 5 menit. Setelah 5 menit. Baik pemirsa, kita akan selesaikan materinya Ustadz ini dalam waktu 5 menit lagi. Nah, maka siap-siap pencet tombol di nomor 081 334 376 992. Sekali lagi kami ingatkan, bagi yang ingin bergabung di line interaktif silahkan langsung siap-siap di 081 334 376 992. Tafadhol Ustaz. Baik. Poin ketiga pemirsa, membentuk komunitas yang positif. Jadi komunitas ini pentingnya luar biasa. Apabila kita terbiasa dengan komunitas yang kemudian komunitas itu senantiasa bercampur antara laki dan perempuan yang bukan mahram, bahkan kesannya sudah biasa, ini berbahaya. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu itu mengatakan di dalam ucapannya, jangan menikahi seorang perempuan yang gampang akrab dengan laki-laki. Tidak boleh. Kenapa? Yaitu tadi, rentan memunculkan atau mengundang datangnya orang ketiga. Maka menurut Umar radhiyallahu taala anhu, lebih bagus kamu nikah dengan perempuan yang enggak gaul. Dan subhanallah, jazakumullah khair, Allah karuniakan itu buat kita ya, alhamdulillah.
Jadi seorang istri yang kesannya lebih senang di rumah, seorang istri yang gak gampang akrab dengan laki-laki yang bukan mahram, seorang istri yang kemudian senantiasa menjaga pergaulan, dia gak nyaman dengan laki-laki, dengan pandangan laki-laki yang bukan mahram. Ini anugerah. Nah, maka dengan itu kita menjaganya. Dengan cara apa? Sampai banyak di komentar-komentar Instagram ya, fanpage, Ustadz udah nikah belum sih? Waduh. Bahkan ada yang tanya, Ustadz istrinya berapa sih? Kok istrinya nggak pernah dipasang di Instagram? Ya. Kami sudah nikah pemirsa, sudah menikah. Cuma memang bukan merupakan kelaziman di keluarga kami untuk kemudian memajang foto istri. Ya. Selain bukan kelaziman, kami pun menjaga bahwa kami ini kan seseorang yang dianggap ustadz. Ya tentu kami harus lebih menjaga, jangan sampai nanti dianggapnya malah menjadi contoh yang kurang baik. Nah, maka menjaga pergaulan atau membentuk komunitas yang baik untuk menghindari munculnya orang ketiga ini penting sekali. Penting sekali. Bahkan saya mohon maaf sekali kepada pihak yang terkait ya. Di dunia pendidikan, ya Allah, miris. Banyak cerita-cerita yang kurang baik di lembaga-lembaga pendidikan antara seorang guru laki-laki dan seorang guru perempuan yang mungkin pergaulannya kurang terjaga. Munculnya hubungan antara seorang guru dengan muridnya yang hubungan itu bukan hubungan yang sah gitu ya. Kemudian di sekolah-sekolahan karena memang minimnya penjagaan, minimnya pengawasan, menjadikan murid itu udah kesannya pacaran biasa. Maka kami memohon kepada pihak yang berwenang, ayolah bismillah dipisahkanlah laki-laki dan perempuan. Dijaga, apalagi terakhir-terakhir ini ada yang nampaknya menyulut api. Ada satu orang laki-laki saya tidak kenal, katanya dokter spesialis katanya. Ya. Itu minta agar seragam sekolah dikembalikan seperti tahun zaman dulu katanya. Yang seragam semuanya, perempuan pakai rok pendek, baju bawah kalau SMA abu-abu, atasnya putih. Loh, coba kalau itu tidak baik, kenapa harus dipertahankan kalau itu tidak baik? Indikasi kayaknya Ustaz. Dan kita khawatir apa? Tertutup saja tidak menjamin aman. Apalagi terbuka. Kadang-kadang usulan yang aneh itu menyesuaikan dengan yang usul Ustaz. Jadi kemungkinan ya ini kemungkinan saja. Dia juga memiliki kelainan. Bisa jadi kan ya sukanya ngelihat yang begitu gitu ya. Karena memang kalau ngomong manusiawi ya siapa sih yang nggak senang. Tapi kan kemudian sebagaimana ucapan Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib, kalau sekedar pengen jahat-jahatan saya lebih bisa dibanding kalian, katanya Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian saya punya Allah, saya punya iman, saya punya keyakinan tentang hari akhir yang membentengi saya dari semua itu, kata Ali. Jadi kalau mau berzina, na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum, siapa sih yang gak bisa? Tapi bukan karena kita ingin membuktikan saya bisa, tapi apa? Ada penghalang, yaitu pandangan Allah, yaitu adanya balasan dari Allah kelak di kehidupan setelah kehidupan dunia. Nah, maka membentuk pergaulan ini penting. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan dengan sangat tegas, al-mar'u ala dini khalilihi. Keadaan seseorang itu tergantung siapa yang dia kumpuli. Iya kan? Kalau kumpulannya ibu-ibu yang senengannya arisan, yo katut suka arisan. Kalau kumpulannya ibu-ibu yang kesukaannya shopping, yo ikut-ikutan shopping. Kalau kumpulannya ibu-ibu yang senengannya gosip, yo ikut gosip. Kalau kumpulannya laki-laki yang suka judi, yo katut lama-lama berjudi. Kalau kesenangannya kumpul laki-laki yang suka, na'udzubillah min syarri dzalik, nyanyi-nyanyi di karaoke, yo akan keikut dengan gaya semacam itu karena Anda yang mengantarkan Anda ingin seperti apa. Nah itu Ustaz, mengenai karaoke Ustaz, itu juga kadang juga dilakukan oleh yang tadi tenaga pendidik ketika ada momen begini, rapat ataupun setelah itu ya kan ya, di ruangan kantor bareng-bareng, meskipun tuh bareng-bareng semua kru begini, ya. Kita ini tidak berbicara hanya sekedar boleh tidak boleh, halal atau haram, tapi kita juga berbicara apa? Kepatutan. Kepatutan itu kalau bahasa kami di Jawa ini,
larangannya itu biasa disebutkan dengan kalimat gak ilok. Gak ilok. Betul. Gak ilok, mosok se didelok murid koyok ngono. Gak ilok, mosok se didelok jamaah koyok ngono, kan begitu. Nah, Iya. kalimat gak ilok ini ternyata sesuatu yang bernilai luar biasa. Oh, siapa yang ngelarang nyanyi-nyanyi di kantor jam istirahat? Tidak ada yang ngelarang sih mungkin, karena kita juga tidak tahu larangan atau peraturan yang memperbolehkan juga kan. Tapi pantas gak sih dilihat? Kan begitu. Pendidikan loh ini gitu Tempat ya. pendidikan ini kan, apalagi guru itu kan digugulan ditiru. Dan memang kita tidak pungkiri ya, ada sebagian oknum yang memang nampaknya kurang bertanggung jawab dengan apa namanya, dengan pekerjaannya lah, dengan pekerjaannya kurang bertanggung jawab. Nah, poin terakhir, doa. Jangan sekalipun meremehkan kekuatan doa. Ketika Anda meremehkan kekuatan doa, ada kesan Anda meremehkan kemampuan Allah. Bahkan sampai pun An-Nabi SAW mengisyaratkan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah, mintalah, berharaplah, bermohonlah kepada Allah dalam keadaan kalian harus yakin sama Allah pasti dikabulkan, yakin Allah bisa, yakin Allah pasti memberi. Doa, ya Allah jagalah suamiku, ya Allah jagalah istriku, ya Allah selamatkan rumah tanggaku, ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, berikan kecukupan pandangan yang indah dari suamiku hanya untukku, dan sebaliknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka salah satunya banyak berdoa. Pak Ustadz, ini nampak